Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kanaira Teduhita dari kelas 11 MIPA 2, absen 16. Di kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan mengenai komedi Istanbul. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat. Komedi Selamat Istanbul. menyaksikan. Komedi Istanbul adalah suatu bentuk seni pertunjukan teater sandiwara keliling berupa pentas gaya Istanbul yang pada waktu itu lahir untuk memenuhi hiburan untuk rakyat di Hindia Belanda pada zaman kolonial Belanda di Indonesia. Sebenarnya teater keliling ini mirip dengan apa yang ada di Eropa, seperti halnya pertunjukan sirkus yang berada di sana. Pada umumnya pertunjukan ini mengisahkan cerita 1001 Malam Arab dan juga cerita rakyat Eropa maupun opera, termasuk hikayat India dan Persia. Sebagai selingan antar adegan maupun pembukaan diperdengarkan musik-musik polka, march, gambus, dan juga keroncong. Pada dasawarsa pertama, abad ke-20, komedi Istanbul sudah mempunyai koleksi drama repertoire yang sangat beragam, dari roman India, Persia, Timur Tengah, kisah 1001 Malam, sastra, dan juga folklore populer Eropa. Ada juga kisah-kisah yang menceritakan tentang Nyai Dasima hingga ke Perang Lombok 1899 sampai 1900 yang dilarang untuk pentas dan diadaptasi menjadi drama Shakespeare. Pada awalnya, komedi Istanbul ini sering dideskripsikan sebagai versi Melayu dari teater musikal Eropa, karena teater ini memberi sumbangan besar pada perkembangan teater kontemporer seperti keroncong, ketoprak yang pernah disebut sebagai Istanbul Jawa, ludruk, lenong, tone, perfilman sekaligus politik identitas dan representasi. Sejarah awal berdirinya Istanbul bertepatan dengan banyaknya perubahan pesat di Hindia Belanda. Saluran transportasi dan komunikasi seperti kereta api, sinema, fonograf, litograf, percetakan, dan lain sebagainya bermunculan dan menghubungkan orang-orang dari berbagai pelosok. Berawal dari pendirian satu kelompok teater dengan nama yang sama, yaitu Komedi Istanbul di tahun 1891 di Surabaya dengan aktor Indo Eurasia yang didanai Kongsi. Sejak awal abad 19, Surabaya sudah menjadi kota modern. Sucipto Cipto Atmojo mendeskripsikan bahwa Surabaya lebih bagus dan lebih hidup daripada Batavia. Di dalam kota terdapat banyak gedung-gedung kantor, dagang, maupun pasar. Surabaya berkembang tidak hanya sebagai kota dagang, tetapi juga sebagai kota industri maupun kerajinan. Nah, komedi Istanbul ini muncul sebagai pengaruh dari adanya akulturasi kebudayaan di Surabaya. Kisah pertamanya adalah lakon Alibaba dan Aladin. Komedi Istanbul pertama kali muncul di kota pelabuhan Surabaya pada tahun 1891. Pelopornya adalah seorang Indo bernama Agus Mahyeu. Si Indo berbekal kepiawaian bernyanyi, sedangkan urusan dana dipegang oleh Yap Goan. Istilah komedi Istanbul merujuk pada pertunjukan mirip opera abad ke-19 dengan beberapa babak. Pertunjukan ini digemari oleh warga Hindia Belanda dan berisikan lawak, lagu, dan tarian. Sementara itu, istilah Istanbul merujuk pada kegemaran Mahyeu dalam menggunakan topi tradisional Turki. Masyarakat Hindia Belanda kemudian menyebut ibu kota negara Turki, Istanbul, sebagai Stambul. Nah, inilah asal-usul nama dari jenis komedi ini. Lalu, bagaimana pementasan pertama dari komedi Istanbul? Nah, 17 Januari 1891, Komedi Istanbul untuk pertama kalinya membawakan cerita hikayat 1001 Malam, The Fisherman and the Genie,
yang disadur menjadi tukang ikan sama jin. Pementasan perdana ini mendapatkan sambutan yang cukup baik, seperti cerita yang amat baik, pemain-pemain yang amat cantik, boleh lihat gunung, laut, rumah Sultan Negeri Arab, dan baju-baju pemainnya yang amat bagus. Para pemain ini terdiri atas seniman bumi putera Indonesia, Eropa, Arab, India, Filipina, Melayu, dan mereka-mereka ini berperan sebagai pemain teater, musisi, penari, maupun para penunjang pertunjukan. Kebanyakan dari mereka tidak mengenyam pendidikan yang tinggi. Mereka tidak mampu berbahasa Belanda dan juga menggunakan bahasa Melayu dalam kesehariannya. Begitupun dalam pementasan ini, komedi Istanbul dipentaskan dalam bahasa Melayu. Dan dalam perkembangannya, penonton Belanda harus membeli buku panduan untuk memahami pentas komedi Istanbul. Berbagai teknik digunakan untuk menarik pengunjung-pengunjung yang lebih beragam. Mulai dari membagikan leaflet, menggunakan ensemble Italia, menggelar tombola ataupun lotre, sampai menerbangkan balon udara yang sebelumnya sempat gagal diterbangkan di depan gedung teater. Dari awalnya yang dipentaskan di tenda di Kampung Doro, komedi Istanbul ini dibawa ke Kapasan dan berbagai show booth dalam buku berjudul Komedi Istanbul The Popular Theater in Colonial Indonesia 1891 until 1903 yang ternyata karya seorang pria beristikan perempuan Jawa. Di buku tersebut dituliskan bahwa rombongan Mahyew tak hanya pergi ke Singapura saja, tapi mereka juga pergi ke Aceh, Medan, Delhi, Padang, dan juga daerah-daerah lain di Sumatera. Karena kondisi cuaca, rombongan Istanbul akhirnya kembali ke Batavia dan menyewa sebuah rumah sebagai tempat penampungan para pemainnya. Matthew Isaac Cohen, sang penulis buku, menyebutkan bahwa rumah itu ada di Gang Pinang di area bernama Pesayuran dan mendapatkan izin untuk tampil selama 2 bulan di Mangga Besar. Dalam periode 30 Maret sampai 24 Mei 1894, komedi Istanbul ini menanggung untung yang cukup besar. Sebuah kesuksesan yang mengantongi pemasukan bersih sebesar 10.000 gulden. Meskipun lagi-lagi kondisi yang cukup buruk, hujan mendera membuat beberapa repertoar batal ditampilkan. Namun di tahun 1894 itu, bagi Mahyew dan rombongannya merupakan tahun yang amat sukses. Mereka juga mementaskan Badarel Dunia atau The World Star. Cohen tak lupa mencatat kejadian saat komedi Istanbul manggung, khususnya di Mangga Besar. Mahyew meninggal pada tahun 1906 dan diikuti pula dengan komedi Istanbulnya. Komedi Istanbul memberikan sumbangan yang cukup besar pada perkembangan kesenian rakyat seperti keroncong, ludruk, ketoprak, sampai lenong. Istanbul memiliki melodi-melodi dasar yang harus diikuti oleh setiap penyanyi dan musisi keroncong yang ikut bergabung dengannya. Alhasil, melodi standar itu menjadi kerangka dasar lagu-lagu keroncong sampai gambang kromong. Berawal hanya satu kelompok saja, akhirnya bermunculan kelompok-kelompok lainnya yang memainkan Istanbul. Seperti kelompok Miss Ribut di tahun 1925, kelompok Dardanella di tahun 1926, kelompok Miss Cicih di tahun 1928, kelompok Cahya Timur di tahun 1942, sampai Sri Mulat di tahun 1950. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai komedi Istanbul, dan ini akan saya lampirkan daftar pustaka ataupun referensi-referensi tempat saya menemukan data-data maupun informasi. Apabila ada kurang-kurang, mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.